Episode Marketing 1004. Sekarang kita masuk di sesi ke-4. Pada tahun 2007, tenaga kerja yang terlibat dalam bisnis jasa sebesar 74%, menunjukkan bahwa bisnis jasa memberikan sebuah peluang bagi masyarakat untuk bertumbuh dan sebagai lapangan pekerjaan yang berprospek cerah sekali. Pada tahun 2013, bisnis jasa telah dibagi dalam bidang edukasi dan kesehatan sebesar 23%, profesional dan bisnis jasa 12%, jasa keuangan 7%, informasi 2%, transportasi 5%, rekreasi dan wisata 9%, jasa lain 5%, sehingga total usaha jasa sebesar 59%. Secara umum, jumlah tenaga kerja yang berkecimpung dalam bisnis jasa semakin lama semakin besar. Dari gambar di atas terlihat tenaga kerja dalam bisnis jasa meningkat sangat tajam sejak akhir tahun 1960-an. Bisnis atau industri yang kita pahami dapat dibagi dalam dua kategori utama, yaitu bisnis produk dan jasa. Bisnis produk adalah menghasilkan sebuah produk atau barang yang akan digunakan dan atau dikonsumsi oleh pembeli selaku klien ataupun konsumen. Sementara usaha jasa tidak menghasilkan sebuah produk ataupun barang, melainkan sesuatu yang tidak berwujud, menghasilkan barang memerlukan mesin, sementara sebagian besar jasa tidak memerlukan mesin. Bisnis produk adalah sebuah pabrik atau usaha yang menghasilkan produk yang dapat dibeli, dipegang, dimiliki, dan digunakan atau dikonsumsi saat nasabah ataupun konsumen menginginkannya. Seperti pabrik kopi Nescafe di UK memproduksi kopi dalam botol. Konsumen membeli kopi Nescafe dalam botol yang dapat dipegang, dimiliki, dan digunakan dan dikonsumsi kapan saja sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Bank adalah sebuah contoh dalam bisnis jasa yang memberikan pelayanan kepada pemilik dana ataupun investor untuk menyimpan kekayaan mereka kepada bank ataupun jasa penyimpanan, dan dana masyarakat tersebut disalurkan kepada peminjam untuk berbagai keperluan yang disebut debitur. Pada prinsipnya, bank adalah usaha jasa penyimpanan dan penyaluran peminjaman. Jasa bank langsung diberikan pada saat klien datang ke bank dan berinteraksi dengan pegawai bank. Klien ataupun konsumen memperoleh pelayanan saat berinteraksi dengan pegawai bank tersebut. Saya ingin sampaikan beberapa karakter dari sebuah usaha jasa. Apa saja? Pertama, intangibility ataupun tidak berwujud. Karena tidak ada barang ataupun produk yang dapat dilihat ataupun dipegang, dicium atau dimiliki. Jasa tidak memerlukan tempat penyimpanan ataupun gudang. Jasa sulit untuk dideskripsikan secara lengkap. Kedua, jasa mudah menguap dan sirna. Waktu atas jasa yang tidak terjual merupakan sebuah kerugian dan tidak dapat diperoleh kembali. Stok ataupun persediaan dalam jasa tidak ada. Ada beberapa jasa yang tidak bisa ditumpuk ataupun disimpan bagi keperluan masa depan. Jasa tidak dilakukan pengiriman. Sebagian besar jasa dinikmati ataupun dikonsumsi pada titik produksi di mana jasa tersebut dihasilkan. Jasa sebagian tidak dapat diproduksi secara homogen dan bersama. Jasa seringkali dimodifikasi, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan klien dan kondisi terkini. Bisnis jasa sebelumnya memerlukan banyak tenaga kerja seperti perbankan. Namun saat ini dan di masa mendatang, sebagian pekerjaan manusia akan dan dapat digantikan dengan mesin. Permintaan jasa sangat fluktuatif dan tidak bisa memperkirakan permintaan di masa depan. Kadang permintaan jasa sangat ditentukan oleh musim ataupun siklus usaha. Sebagian besar usaha bisnis dalam memperhatikan interaksi di antara konsumen dan penyedia jasa.
Walaupun telah diupayakan meningkatkan sebuah standar pelayanan yang konsisten, kualitas usaha jasa sangat ditentukan oleh personal yang melayani pelanggan, sehingga kualitas jasa tidak akan sama persis ataupun konsisten. Yang ke-10, jasa tidak dapat dipisahkan, walau kadang melalui kanal distribusi. Penyediaan jasa dalam beberapa kasus dapat dipasarkan melalui perantara, seperti menjual jasa hotel dan penerbangan, melalui agen perjalanan dan sebagainya. Begitupun dengan asuransi, melalui agen asuransi ataupun piala asuransi. Beberapa jenis jasa yang ada di pasaran. Pertunjukan kabaret di sebuah daerah wisata di Thailand yang begitu memukau dan mempesona para penonton. Tarian yang indah, tertata dan eksotik dengan kostum yang meriah dan mewah. Paduan warna-warni begitu indah serta penataan lampu dan musik yang begitu apik, syahdu dan gembira. Suara nyanyian dan merdu dan nyaman didengar telinga. Semua itu adalah sebuah kombinasi mahakarya dari tangan-tangan sang maestro. Pelancong dan penikmat hiburan entertainment, matanya disegarkan dan telinganya dimanjakan, maka terhibur dan perasaan puas dan bahagia. Saya pun pernah kesana loh. Profesi arsitek memberikan jasa keahliannya kepada konsumen dalam mewujudkan mimpi klien dalam bentuk gambar dan rencana bangunan yang ingin dibangunnya. Kalian arsitek menggambar dan mendesain mimpi klien ke dalam sebuah kertas. Seorang pengacara hukum yang ahli dalam bidangnya akan membantu seorang karena berhadapan dengan hukum. Dalam beracara di depan pengadilan, seorang harus meminta bantuan jasa seorang pengacara yang memiliki lisensi, sertifikasi, dan kompetensi dalam bidang hukum tentunya. Untuk mempermudah Anda memahami perbedaan bisnis jasa dari bisnis produk dan barang, pabrik obat adalah sebuah bisnis produk, sementara rumah sakit dan tenaga medis adalah bisnis jasa. Kalau tukang obat tentunya berbeda dengan dokter, walaupun sama-sama jualan obat loh. Demikian akhir sesi 4. Terima kasih dan salam sukses buat Anda semua. Sampai jumpa. Salam jumpa kembali dengan saya Andres Bedi Pilar dalam Insurance Marketing sesi 5.